Qiange, 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 Qiange. Putriku-putriku. Apakah ada dokter yang bisa menyelamatkan putriku? Keluarga Meng saya pasti akan memberikan 10 miliar tunai. Apakah ada dokter? Apakah ada? Apakah ada dokter? Sudahlah. Lebih baik tidak ikut campur urusan orang lain. Menemukan dermawan lebih penting. Apakah ada dokter yang bisa menyelamatkan putriku? Putriku. Apa-apa yang harus saya lakukan? Tidak. Hati seorang tabib itu seperti orang tua. Kakek pernah memberitahuku. Aku harus belajar menyembuhkan dunia untuk rakyat jelata. Jika kakek masih hidup, dia pasti tidak akan tinggal diam. Apakah ada dokter? Bisakah ada yang menyelamatkan putriku? Bisakah ada yang menyelamatkannya? Aku bisa menyelamatkannya. Kalau begitu cepat selamatkan dia. Anak muda, bagaimana putriku? Bisakah kamu benar-benar menyelamatkannya? Dokter Sakti, bisakah Anda benar-benar menyelamatkan putri saya? Dia akan pulih hanya dengan 3 jarum. Jarum emas pamungkas 99. Mungkinkah Anda seseorang yang bisa menghidupkan orang mati? Seseorang yang bahkan Raja Neraka hormati dengan 3 bagian penghormatan. Tabib suci Suanyuan. Dokter Sakti. Orang mulia tidak bertengkar dengan orang rendahan. Saya mohon tolong selamatkan putri saya. Keluarga Meng Sayang akan menawarkan 10.000 liang emas. Dan sebuah rumah mewah. Cukup. Menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan nyawa sudah menjadi tugas seorang praktisi medis. Kamu sudah bangun, nak? Cepat bangun. Ya Tuhan. Pengemis ini terlalu luar biasa. Ya, dia tadi tidak sadarkan diri. Sekarang dia baik-baik saja seolah tidak terjadi apa-apa. Itu luar biasa. Bagaimana dengan itu? Tabib suci, saya sudah lama mengagumi Anda. Mohon terima saya sebagai murid Anda. Anda adalah seorang master medis barat yang bermartabat. Aku hanyalah seorang dokter keliling. Bagaimana mungkin aku bisa menerimamu sebagai murid? Tidak. Saya Lap yang gagal mengenali kehebatan Anda. Anda adalah patriark kami para praktisi medis. Baiklah. Jika kau ingin aku menerimamu sebagai murid, itu tidak mustahil. Namun, kau harus terlebih dahulu berkeliling seluruh negeri dan menyembuhkan 9.999 pasien. Baru kita bicara. Baiklah. Saya akan segera pergi. Saya akan segera pergi. Nona muda ini hanya terlalu lelah. Di masa depan, dia hanya perlu lebih banyak istirahat. Tabib suci, mohon tunggu. Anda menyembuhkan putri saya. Biaya konsultasi yang baru saja dijanjikan keluarga Meng saya harus diberikan sepenuhnya. Jika identitas tabib suci terungkap, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah. Aku masih perlu menemukan dermawanku. Jadi aku tidak bisa menimbulkan masalah. Tetua Meng Anda terlalu baik. Menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang praktisi medis. Tidak perlu biaya konsultasi apapun. Lagi pula apa yang baru saja aku lakukan bukanlah jarum emas pamungkas 9. Aku juga bukan tabib suci manapun. Hanya sedikit pengetahuan medis. Jadi dia hanya penipu. Ini adalah Dokter Sakti. Dokter Sakti macam apa dia? Ayo pergi. Anak muda. Saya tidak peduli apakah Anda seorang tabib suci atau bukan. Saya pribadi menyaksikan keahlian medis Anda barusan. Anda menyelamatkan putri saya. Qiange, cepat ucapkan terima kasih kepada Dokter Sakti itu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Qiange. Anda adalah Meng Qian, ketua grup Meng. Kau mengenalku? Bagus sekali, dermawan. Aku akhirnya menemukanmu. Dermawan. Apakah Anda sudah lupa? Beberapa tahun yang lalu, ketika kakekku dan aku naik gunung untuk mengumpulkan herbal, kami tidak sengaja jatuh dari tebing. Ketika kami terbaring terluka parah dan hampir mati di pinggir jalan, Andalah yang menyelamatkan kakekku dan aku. Anda mengirim kami ke rumah sakit. Namun ketika aku bangun, aku salah mengira orang lain sebagai dermawanku. Sejak Anda menyelamatkanku, aku sudah menganggapmu sebagai dewi di hatiku. Orang yang perlu aku lindungi seumur hidupku. Itu sudah lama sekali. Jangan diambil hati. Aku hanya membantu. Anak muda, saya tidak menyangka Anda sudah mengenal putri saya. Dia bahkan menyelamatkan Anda. Ini semua takdir. Biaya konsultasi yang baru saja saya sebutkan masih perlu dibayar. Won atau tidak, itu tidak penting. Aku Nan Lin Feng, dikaruniai oleh surga dengan penguasaan dalam seni bela diri dan pengobatan. Aku melihat Nona Meng bekerja tanpa lelah siang dan malam. Tubuhku terasa sedikit tidak biasa, jadi aku ingin melamar.
untuk menjadi pengawalnya. Itu bagus sekali. Saya baru saja mencari pengawal untuk Qiange. Ayah, aku tidak butuh pengawal. Qiange, Anda sekarang, Tuan Grupmen kami. Keselamatan Anda sangat penting. Dia baru saja mengatakan, dia mahir dalam 18 seni bela diri, dan kami telah menyaksikan keahlian medisnya secara langsung. Dia sangat sempurna. Tapi aku... Tidak ada tapi. Tuamin, aku bisa melakukannya. Mengenai uang atau semacamnya, itu tidak penting. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Benar-benar dicari kemana-mana, tapi tidak ditemukan. Didapatkan secara kebetulan. Dewi Akunan Lin Feng pasti akan melindungimu dengan baik. Orang ini aneh sekali. Kenapa ayahku membiarkannya menjagaku? Jika sepupuku tahu, dia akan mengejekku lagi. Dewi hati-hati. Aku tahu. Aku akan segera kembali. Hai Dewi, kau mau kemana? Tunggu aku. Aku tabib Suci Suayuan yang terhormat. Jika kau bukan penyelamat hidupku, aku tidak akan peduli padamu. Menahan amarahnya, aku bisa menoleransinya. Kau masih marah padaku? Kakak Yu Shuang terlambat menyambutmu. Aku harap kakak akan menghukumku. Baiklah. Kalian semua boleh bangkit. Kakak, kau telah menderita beberapa hari ini. Aku telah menyiapkan perjamuan untukmu di Hotel Marriott. Untuk meminta maaf kepadamu. Aku menghargai niat baikmu. Aku sudah menemukan orang yang aku cari. Aku harus tetap di sisinya, tidak pernah meninggalkannya selangkah pun. Kau bisa mengatur urusan perjamuan sendiri. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Ini melambangkan Long Cheng, status sebagai keluarga terkemuka, kartu emas kenaikan naga tanpa batas. Kapan saja, selama kau menunjukkan kartu ini, Long Cheng akan mematuhi perintahmu. Kakak, pakaianmu ini. Pakaian ini cukup bagiku untuk menyamar. Kalian semua pergi duluan. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Ya. Nenek, gaun yang sangat terbuka. Aku tidak akan memakainya. Tian, apa kamu sekarang bahkan tidak mendengarkan perintahku? Perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga Xiao Dewi Sembilan Cahaya. Banyak tuan muda bangsawan akan hadir. Patuhlah dan kenakan itu. Nenek, gaun ini memperlihatkan dadaku dan bokongku. Sebaiknya kau biarkan aku memakai bikini saja. Benar, Ibu. Bagaimana Anda bisa mengharapkan Qiange memakai gaun ini? Suka atau tidak, kamu harus hadir. Perjamuan ini, saya memohon dan merayu untuk mendapatkan Liang Xuan, tuan muda dari Gup Liang, untuk mengantarmu ke perjamuan sebagai pendamping priamu. Kamu cepat ganti baju ini, pergi dan hibur mereka dengan baik. Nenek, Liang Xuan selalu melirikku dengan mesum. Kau ingin aku berpakaian seperti ini? Aku tidak akan pergi bersamanya. Sepupu, setuju saja. Jika Tuan Muda Liang tidak membawamu, hanya dengan keluarga Meng kita, bagaimana kita bisa memenuhi syarat untuk pergi ke acara seperti itu? Mang Yu Xuan ingin memakainya. Kalau begitu, kau pakai sendiri, Nenek. Lihat sepupu. Aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Selama kita bisa masuk ke perjamuan, proyek apapun, bisa membuat grup Meng kita naik ke tingkat berikutnya. Meng Qiange, kalau kamu tidak pergi ke perjamuan ini, posisi tuanmu, lebih baik kamu tidak menjabat. Nenek, Aku bisa mengantar Nona Qiange ke perjamuan. sepupu, kau tidak akan tahu ini. Pengemis kotor dan bau ini kan?
Dewi jangan khawatir, aku pasti akan membawamu masuk. Nenek, lihat Meng Chienggi ini, selalu berkeliaran di luar. Dan sekarang membawa pengemis. Ke sini untuk bicara omong kosong. Bukan begitu. Nan Linfang adalah pengawal pribadi yang saya sewa untuk Qian Gai. Sungguh korupsi di atas, menyebabkan kekacauan di bawah. Semakin menjadi-jadi. Tiangi cepat pulang. Nyonya Tua Meng, Nona Qian Ge adalah cucu kandungmu sendiri. Bagaimana kau bisa memaksanya dan mengeksploitasinya seperti ini? Urusan pribadi keluarga Meng kami. Sejak kapan giliranmu pengemis bau untuk bergosip di sini, penjaga, usir dia untukku. Tunggu, Nenek, aku lebih baik mati daripada memakai gaun ini dan menghadiri perjamuan dengan Liang Xuan. Hari ini, aku akan pergi dengan pengemis kecil ini. Ini keterlaluan. Nenek, tolong tenang-tenang. Dewi, jangan khawatir. Aku pasti akan membawamu ke perjamuan. Ayo kita ke mall. Untuk apa kita pergi ke mall? Sebagai pacarmu, aku akan membawamu ke perjamuan. Tentu saja kita perlu berganti pakaian yang pantas. Ayo pergi. Ada apa? Kau masuk duluan. Aku ada urusan di perusahaan. Aku akan menerima telepon. Urus saja dulu. Adik, kartu emas kenaikan naga milikku ini. Bisakah ini digunakan di Mall Dinghua? Tentu saja, kartu emas kenaikan naga. Hanya ada 2 di seluruh kota naga. Mall Dinghua. Juga di bawah grup show kami. Kakak silakan melihat-lihat. Aku akan memberikan instruksi. Apapun yang kau suka gesek saja kartunya. Baiklah. Aku tahu. Kami baru saja menerima pemberitahuan bahwa seorang VIP misterius akan segera tiba untuk memesan setelan jas. Semuanya hentikan apa yang sedang kalian lakukan. Dan mari kita berbaris untuk menyambutnya. Halo Tuan Muda. Tidak perlu keramahan. Aku akan melihat-lihat sendiri saja. Yang ini tidak perlu. Dasar pengemis bau. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Cepat keluar. Kami akan segera kedatangan VIP misterius. Jangan menghambat bisnis kami. Aku adalah VIP yang kau bicarakan. Tidak apa-apa, tidak perlu melayaniku. Aku akan melihat-lihat sendiri saja. Hei, kau mengotori pakaian ini. Bisakah kau membayarnya? Cepat keluar. Harta karunku. Aku super VIP di sini. Nanti yang manapun yang kau suka, pilih saja. Sayang, kamu baik sekali padaku. Malam ini, aku sudah menyiapkan seragam pramugari. Nanti, Yusuan, aku hanya menyukaimu seperti ini. kau menyebalkan. Tuan Muda Lian dari grup Lian. Jadi, Tuan Muda misterius yang katanya akan mengunjungi toko kita hari ini. Itu kau. Sayang, apakah status VIP-mu benar-benar sehebat itu? Tentu saja. Bagaimanapun aku adalah pelanggan. Dengan VIP puluhan juta. Benar, Tuan Muda Lian. Silakan masuk cepat. Hai. Aku adalah tamu yang seharusnya kau sambut hari ini. Aku tahu ada bau busuk. Kenapa kamu di sini pengemis bau? Kamu sudah jadi pengawal sepupuku. Kenapa kamu masih mengemis makanan? Yusuan, aku dengar sepupumu yang lemah dan sakit-sakitan menemukan pengemis bau untuk menjadi pengawalnya. Bukan dia kan? Memang benar. Sepupumu, apakah dia sudah bertahun-tahun tidak bisa mendapatkan perhatian pria? Perhatian selama bertahun-tahun, sampai dia bergantung pada pengemis bau? Kau bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Aku sarankan kau jaga bicaramu. Apa kau percaya? Aku akan merobek mulutmu. Apa yang kau sombongkan pengemis bau? Menyamar sebagai aku. Penjaga, usir dia. Kita di sini untuk menghabiskan uang. Tidak ada alasan bagi kita untuk diusir, kan, sepupu? Kamu tidak di sini bersama pengemis bau ini, kan? Kamu tidak benar-benar percaya. Dia bisa membawamu ke pesta, kan? Aku bilang, aku pasti akan masuk perjamuan bersama Ketua Ming. Jadi kalian berdua tidak perlu khawatir. Ketua Ming, aku sudah membuat pilihanku. Baiklah, bungkuskan ini untukku. Pakaian ini adalah harta toko kami. Harganya 20 juta. Nona, apakah dia kini ingin membelinya untuk pengemis ini? 20 juta? 20 juta untuk seorang pengemis. Membeli jas tidak sepadan. Tuan terhormat grup Meng akan memelihara gigolo. Kau masih perlu mencari yang layak, kan? Bukankah itu hanya 20 juta? Aku bisa membayarnya sendiri. Kartu. Kartu emas kenaikan naga milik keluarga Xiao Dewi 9 cahaya. Hanya ada 2 di seluruh kota. Kartu Anda pasti palsu. Asli atau palsu? Kita akan tahu jika kita mencobanya. Nan Lin Feng, dari mana kau mendapatkan 20 juta? Ketua Ming, uang di kartu milikku ini. Membeli seluruh mal ini. Bukan masalah. Kartu rusakmu ini. Jika bisa menggesek 20 juta, aku akan memanggilmu kakek.
Baiklah. Jika tidak bisa digesek, aku akan memanggilmu kakek. Sayang, selamat sebelumnya atas cucu yang baik. Gesek, gesek dengan hati-hati untukku. Ya Tuan Muda Liang. Kartu emas kenaikan naga. Tamu misterius itu akhirnya muncul. Kartu rusak macam apa ini? Tidak bisa dikenali. Ini tidak mungkin. Adikku jelas mengatakan kartu ini punya banyak sekali uang. Kenapa kau tidak berlutut dan memanggilku kakak? Seseorang tahan dia. Hentikan. Manajer Anda datang tepat waktu. Pengemis bau ini menggunakan kartu palsu untuk meniru kartu emas kenaikan naga dan masih mencoba menipu di sini. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan padanya? Kartu emas kenaikan naga. Jadi ini benar-benar kartu emas kenaikan naga. Kau bodoh buta. Beraninya kau menyentuh VIP misterius itu. Apa? Pengemis bau ini sebenarnya VIP misterius itu? Cepat ambilkan jasnya. Untuk pelanggan. Tidak perlu. Aku akan langsung menggantinya saja. Manajer. Aku super VIP bahkan tidak bisa. Bagaimana bisa pengemis bau dengan kartu rusak diizinkan? Kartu rusak? Bodoh tak tahu apa-apa. Kartu emas kenaikan naga ini hanya ada 2 di dunia. Hanya Xiao Yushuang Dewi 9 Cahaya yang memilikinya. Tidak bisa digeser. Itu karena jumlahnya terlalu besar. Jas kecil. Tidak pantas untuk itu. Dewi 9 Cahaya. Bagaimana bisa pengemis bau sepertinya? Mungkin mengenal Dewi 9 Cahaya? Tepat sekali. Bagaimana mungkin dia mengenal Dewi? Aku ingin melihat, apakah dia benar-benar bisa masuk ke perjamuan. Ayo pergi. Aku ingin menghadiri perjamuan malam ini. Kau atur saja untukku. Nan Lin Feng, dari mana kau mendapatkan kartu itu barusan? Kartu itu diberikan kepadaku oleh Dewi 9 Cahaya. Dia adalah adikku. Baiklah, kau bisa memberitahuku itu, tapi itu saja. Nanti saat kita pergi ke perjamuan, tetaplah dekat denganku. Jangan bicara omong kosong. Ayo pergi. Apa yang kau pikirkan? Aku tiba-tiba harus ke toilet. Perlu ke toilet. Bagaimana kalau kau naik duluan? Dan aku akan menyusulmu, nanti baiklah. Baiklah, kalau begitu cepat pergi dan segera kembali. Baiklah. Aku tidak bisa menahannya. Bagaimana Meng Qian gak bisa masuk? Di mana pengemis kecilnya itu? Harta karunku katakan padaku. Pengemis kecil di sebelah Meng Qian gak itu? Dia tidak mungkin benar-benar mengenal Dewi 9 Cahaya kan? Tidak mungkin. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia hanyalah seorang pengemis. Aku rasa, dia mengandalkan kartu rusak yang dia pungut lagi. Untuk masuk dengan gertakan kan? Tapi sepupumu Meng Qian Ge benar-benar keras kepala. Di negara naga, tidak ada wanita yang tidak bisa dimiliki Liang Xuan. Sayang, kenapa kamu masih memikirkan Meng Qian Ge? Apa aku tidak cukup baik? Tentu saja kau. Tapi Meng Qian Ge bahkan lebih baik. Hanya dengan membiarkan pria melihatnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menginginkannya. Nakal. Saat kamu intim denganku, kamu tidak mengatakan itu. Aku sudah memilikimu. Kau seharusnya tahu. Apa yang tidak bisa kau miliki selalu membangkitkan keinginan. Tapi jangan khawatir. Selama kau menjadi wanita Liang Xuan bahkan untuk 1 hari, aku sama sekali tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kalau begitu, jika aku membantumu mendapatkan Meng Qian Ge, maukah kamu menjanjikanku apapun yang kuminta? Bisakah kau? Lihat saja aku. Saya tidak menyangka Nona Meng juga akan menghadiri perjamuan ini. Kebetulan grup Xiang kami memiliki proyek. Kami ingin berkolaborasi dengan grup Meng. Mari kita tentukan waktu untuk mengobrol dengan baik. Tuan Xiang, itu akan sangat bagus. Aku pasti akan rajin dan bertanggung jawab untuk memastikan proyek ini berjalan dengan baik. Kalau begitu saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Selamat kakak. Atas tercapainya kesepakatan kerjasama dengan grup Xiang. Bukankah kau bilang aku tidak bisa masuk? Kakak. Masalah itu adalah salahku. Aku juga melakukannya demi kebaikan keluarga Meng Kan. Kakak tolong jangan marah lagi. Kakak. Segelas anggur ini, anggap saja sebagai permintaan maafku padamu.
Kakak aku masih ada urusan di sana. Jadi aku akan menanganinya dulu. Ya, aku sudah memesan kamar di lantai atas kamar 305 untuk kakakku. Jika kakak lelah kakak bisa pergi beristirahat sebentar. Telepon aku jika kakak butuh sesuatu. Man Yusuan hari ini. Kenapa dia bertingkah aneh sekali? Sepupumu. Rencana jahat apa yang sedang dia lakukan sekarang? Tidak ada niat buruk. Dia mungkin hanya terlalu manja. Aku tidak begitu yakin. Jadi apakah itu berhasil? Jangan terburu-buru. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia meminum anggur yang kuberi obat. Aku sudah memesan kamarnya. Seperti yang diharapkan dari harta karunku. Kau melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Selama malam ini, rahasia di antara mereka berdua terbongkar. Dia pasti harus menikah dengan keluarga Liang. Saat itu, grup Lang akan menjadi milikmu. bagaimanapun dia meminum anggur yang kuberi obat. Bagaimanapun kamu ingin bermain, tidak masalah. Tidak masalah. The film was translated and narrated by M Media. Kian Ge harta karunku. Aku di sini. Sudah lama menungguku? Yusuan, apa yang kau lakukan mengendap-endap di sini? Meng Chienge. Kenapa kamu di sini? Lalu aku harusnya di mana? Kamu. Bukankah seharusnya kamu di tempat tidur? Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Kian Ge sudah beberapa hari tidak melihatmu. Bagaimana kau bisa jadi gemuk sekali? Siapa yang kau sebut gemuk? Pengemis bau, kenapa kau di sini? Apa yang kau teriakkan? Mesum. Kian Ge. Kurasa tidak. Tian Ge, ada apa? Tidak ada, hanya minum anggur tadi. Kepalaku terasa sedikit pusing. Aku tahu Yusuan tidak punya niat baik. Apa yang terjadi padaku barusan? Mungkin kau terlalu lelah bekerja akhir-akhir ini. Dan di bawah terlalu banyak tekanan. Tidak mungkin. Aku harus memanfaatkan momen ini untuk pergi membahas lebih banyak kolaborasi. Kau harus lebih banyak istirahat. Tubuhmu adalah modal untuk revolusi. Jangan terlalu memaksakan diri. Tidak. Tian Jie. Aku harus membuatmu melihat warna asli Meng Yusuan. Meng Yusuan, kenapa kau pikir aku ada di tempat tidur? Semua ini diatur olehmu. Hak apa yang kamu miliki untuk menuduhku? Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak heran kau begitu perhatian hari ini. Aku tidak menyangka kau begitu tercela. Apa kamu punya bukti? Kamu hanya memfitnahku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jadi, menurutmu, Tuan Muda Liang punya hobi seperti itu? Itu terlalu menjijikan, terlalu mesum. Kau salah paham, Ji. Hobi menjijikan apapun yang kau miliki, aku tidak peduli. Sekarang, tolong segera keluar. Kau juga keluar. Aku, Apa kau tidak melihat si mesum itu barusan? Aku hampir saja. lalu apa yang harus kulakukan? Hanya saja saat aku merasa dirugikan. Aku butuh pelukan. Pelukan. Apakah pelukan akan membuatmu merasa lebih baik? Jika kau tidak memelukku, maka kau juga keluar. Biarkan aku sendiri sebentar. Kalau begitu, apakah pelukan akan membuatmu merasa lebih baik? Baiklah, kalau begitu. Baiklah. Sekarang sudah baik-baik saja.
Sudah cukup. Kau mau kemana Qiange? Tuan Muda Liang. Tunggu aku. Tuan Muda Liang, tunggu aku. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau membuatku malu di depan Meng Qiange. Tuan Muda Liang. Tuan Muda Liang, dengarkan penjelasanku. Tuan Muda Liang. Tuan Muda Liang, buka pintunya. Tuan Muda Liang. Sayang, aku jelas melihat Meng Qiange meminum anggur itu. Dasar tidak berguna. Sayang, jangan khawatir. Aku akan memikirkan cara lain. Apa kau pikir aku masih akan mempercayaimu dengan kemampuanmu yang minim itu? Dan kau masih ingin mengelola grup band? Sayang, keluarga Liangmu sangat berkuasa dan berpengaruh. Kenapa kamu tidak menekan grup Meng kita sedikit ketika keluarga Meng dalam krisis? Kamu bisa turun tangan untuk menyelamatkan mereka. The film Bukankah was itu mudah dan translated memenangkan and hati sang cantik? narrated by Saat M itu, Media. kami dua bersaudara bisa melayanimu bersama. Meng Yusuan, Meng Yusuan. Kau bahkan bisa memunculkan ide seperti itu. Sungguh itu memang seperti dirimu. Halo, Yusuan. Upacara pembukaan pavilion Yok Emas besok. Apa kau akan pergi? Kita sudah lama tidak bertemu. Kinger, memang benar kita sudah lama tidak bertemu. Tapi upacara pembukaan bukan untuk orang-orang dengan status seperti kita hadiri. Kalau begitu kau benar-benar meremehkanku. Bukan hanya aku akan pergi. Aku juga akan di upacara pembukaan menghina dengan parah mantan suamiku yang tidak berguna. Apa maksudmu, Nan Lin Feng? Kinger, kamu sama sekali tidak boleh melepaskannya. Aku baru saja bertengkar dengannya. Kali ini, kami dua bersaudara bisa bergabung untuk mempermalukannya. Kakak, Masalah yang kuminta kau selidiki. Bagaimana kemajuan penyelidikannya? bawahanmu telah menyelidiki dengan saksama mengenai masalah tuan yang dijebak waktu itu, keluarga Jin yang ikut campur. Keluarga Jian? Betapa beraninya. Saat pavilion Giok Emas dibuka, itu juga akan menjadi hari pemakaman kakakku. Terlebih lagi, itu akan menjadi hari kehancuran keluarga Jiannya. Aku ingin membersihkan nama baik kakakku dan membasmi musuh-musuhku untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa kakekku jujur dan terhormat sepanjang hidupnya dan tidak pernah mengecewakan siapapun. Ya, kakak, saya lihat Anda tidak ditemani siapapun. Saya kebetulan menemukan seorang penari. Dia akan dikirimkan kepadamu sebentar lagi. Dengan seseorang yang dekat untuk menemani kakak. Kakak tidak akan kesepian. Tidak perlu mengirimnya kepadaku. Ya, kakak, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Baiklah, kalau begitu, urus urusanmu dulu. Jangan pedulikan aku. Keluarga Gu dari Kerajaan Utara mempersembahkan satu set giok sebagai hadiah ucapan selamat atas pembukaan pavilion giok emas. Keluarga Wu dari Kerajaan Timur mempersembahkan ginseng berusia 1000 tahun, 10.000 mu tanah kota sebagai hadiah ucapan selamat atas pembukaan pavilion giok emas. Keluarga Si dari negara naga mempersembahkan buah merah menyala sebagai hadiah ucapan selamat atas pembukaan pavilion giok emas. Hak apa yang dimiliki keluarga Si untuk berada di sini? Tuan Muda Jiang pasti yang membawa mereka masuk. Jadi begitu. Sejak kapan keluarga Jian menjadi begitu rendahan? Sampai mereka menyukai keluarga Si? Pavilion giok emas ini adalah tempat suci negara naga saya. Hanya individu yang kuat yang datang ke sini. Berkat Tuan Muda Jiang hari ini. Jika itu Nan Lin Feng yang tidak berguna itu, kita mungkin tidak akan bisa masuk seumur hidup ini. Bukankah dia bilang dia akan membawa bajingan tua itu hari ini? Mengapa tidak ada tanda-tanda dia? Nan Lin Fang. Dia benar-benar membawa kakeknya. Siapa orang ini? Betapa lancangnya. Berani-beraninya mengadakan prosesi pemakaman di depan pavilion giok emas. Kakek, cucumu akhirnya menemukan pelaku yang memfitnahmu saat itu. Hari ini, kau akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Nan Lin Fang, apa kau gila? Apa kau tahu ini di mana? Aku terlalu malas membuang kata-kata dengan kalian semua. Jika kalian tidak ingin mati, maka kalian semua menyingkirlah dari jalanku. Mari kita lihat siapa yang berani membiarkannya masuk. Konyol.
Mengadakan pemakaman di pintu masuk paviliun giok emas. Apa kau bosan hidup? Semuanya, tolong buka mata kalian dan lihat. Saya berbeda darinya. Dia di sini untuk mengadakan pemakaman untuk kakak pengkhianatnya. Ini benar-benar melanggar hukum. Kakaknya seorang pengkhianat, hanya berdiri di sini, saya merasa seperti saya terkontaminasi oleh nasib buruk. Segera keluar dari sini. Adapun saya, ini adalah hadiah ucapan selamat yang dipilih dengan cermat untuk paviliun giok emas. Mohon semuanya, lihat dan hargai ini. The film was translated and narrated by M Media. Dia adalah kecantikan nomor 1 di Longqiang, si King Air. Si King Air. Kenapa dia ada di sini? Apa yang aneh dari itu? Dia adalah hadiah yang kusiapkan untuk paviliun giok emas. Dewi Sembilan Cahaya berkata, selama aku membawanya, dia akan mengizinkanku masuk ke paviliun giok emas dan menyaksikan kemegahan tempat suci itu. Aku harus bilang, aku sebenarnya sedikit mengagumimu. Kau benar-benar ingin mengubur kakekmu di paviliun giok emas. Kalau soal mencari mati, itu pasti kau. Nan Linfeng, tidakkah kau tahu bahwa skandal kakekmu sudah menyebar ke seluruh negara naga? Tidakkah kau takut bahwa 10.000 orang akan memutilasi mayatnya? Jika kau menggonggong lagi, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Hanya kau yang ingin menghancurkan seluruh klan kita. Bagaimana kau akan mati nanti? Kau bahkan tidak akan tahu. Kau berani membunuhku? Keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja mati dengan mudah. Keluarga Jiang akan segera menyusulmu. Tuan Muda Jing, kau benar-benar berani membunuh seseorang di pavilion giok emas. Kau tidak berguna. Dewi Sembilan Cahaya akan segera tiba. Tunggu saja untuk dihukum. Dewi Sembilan Cahaya ada di sini. Masih harus berlutut di hadapan kakakku. Dewi Sembilan Cahaya, kau akhirnya tiba. Nan Linfeng ini membuat masalah di sini. Dia bahkan ingin menguburkan pengkhianatnya. Kakak bajingan, di sini. Tolong hukum dia dengan berat. Benar, Dewi Sembilan Cahaya. Jika kau tidak menanganinya hari ini, dia mungkin benar-benar akan mengubur kakeknya yang bajingan itu di sini. Beraninya kau memfitnah tuanku. Kau pantas mati. Kakeknya adalah guru Dewi. Bagaimana itu mungkin? Selagi semua orang ada di sini, aku ingin mengumumkan kepada dunia, kakekku tidak bersalah. Jiang Xiaoxi dan keluarganya berkolusi dengan petinggi untuk menjebak kakekku. Ini buktinya. Itu benar. Kakeknya benar-benar difitnah. Bagaimana keluarga Jiang bisa melakukan hal seperti itu? Angkat peti mati itu, kuburkan kakekku. Beristirahatlah dengan tenang. Beristirahatlah dengan tenang. Kakak, karena ketidakadilan guru telah dibersihkan. Apa rencanamu untuk masa depan? Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Ya, masalah keluarga Jiang, aku serahkan padamu untuk menanganinya. Jika tidak ditangani dengan baik, kau tahu konsekuensinya. Kakak, jangan khawatir. Aku pasti akan memusnahkan seluruh keluarga Jiang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Jiang di Longcheng. Kenapa kau masih tidak senang? Bukankah kau bilang pelukan akan membuat semuanya baik-baik saja? Baiklah. Apa yang terjadi tadi malam sudah selesai. Qian Ge, bisakah kau membiarkanku tinggal di sisimu selamanya? Aku tidak mengusirmu. Apa maksudmu dengan itu? Jangan khawatir. Jika aku tetap di sisimu, kau tidak akan mendapat masalah apapun. Baiklah. Terserah katamu. Kau tidak kembali. Tadi malam. Kemarin, perusahaan. Ada beberapa urusan. Jadi aku terlalu malas untuk kembali. Sepertinya aku, sebagai pengawal, cukup tidak kompeten. Bos begadang lembur di perusahaan. Dan aku bahkan tidak tahu. Benar. Gajimu untuk bulan ini sudah dipotong. Ketua Meng, ini buruk. Skandal Anda telah menyebar secara daring. Grup Bank, dalam semalam, miliaran menguap. Putri keluarga Meng tidak pulang ke rumah pada malam hari. Diam-diam bertemu dengan pengawal pribadinya. Kehidupan pribadi yang tidak senonoh.
Meng Qiange, segera kembali ke sini. Kau punya 10 menit untuk menyelesaikan krisis grup Meng. The Aku film beri was kau 5 menit translated and untuk menyelesaikan narrated by krisis grup Meng M-Media. untukku. Juga, ambil proyek terbesar grup Xiao dan berikan kepada keluarga Meng. Nenek. Nenek. Sepupu, kemana kamu berkeliaran semalaman tadi malam? Karena kamu, perusahaan, mengalami insiden sebesar itu, dan kamu masih belum pulang tadi malam. Lihat bagaimana kamu membuat nenek marah. Nenek. Menginap di luar semalaman itu satu hal, tapi kamu bahkan membawa seorang pengemis ke rumah. Aku adalah pengawal pribadi Ketua Meng. Mengikuti Ketua Meng, tidak ada masalah. Urusan keluarga Meng kami bukan urusanmu. Beberapa orang, meskipun mereka memakai pakaian yang layak, seorang pelayan tetaplah orang rendahan. Itu tidak bisa diubah. Meng Yusuan, jaga bicaramu. Apa ibumu tidak mengajarimu cara berbicara? Kamu, nenek. Cukup, kita punya tamu. Mereka bertengkar dengan keras setiap hari. Betapa tidak pantasnya. Nenek, Orang-orang dari grup Xiao sudah datang. Mereka bersama ayahmu di ruang kerja. Pergi lihatlah. baiklah. Nanak, aku juga ingin pergi. Mau apa kamu? Mereka akan membahas bisnis. Nenek, itu grup Xiao. Bagaimana jika mereka menyukaiku? Pengemis bau, apa yang kamu tertawakan? Nona Meng Yusuan benar-benar suka melamun dia. Menurutku Nona Meng Yusuan, sebaiknya lupakan saja. Jangan pergi dan mempermalukan dirimu sendiri. Grup Xiao mungkin tidak akan tertarik padamu. Apa yang kamu katakan? Nenek, cukup, Nan Lin Feng. Ikutlah denganku. Nenek. Lihat, Meng Qiange semakin sombong. Dia pasti sudah mengajari pengemis bau itu untuk membicarakanku seperti itu. Baiklah, Nenek, baiklah. apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan urusanmu. Itu bukan urusanku. Kalau begitu minggirlah. Qianga, cepat duduk. Ini sekretaris Yuan dari grup Xiao. Halo, Nona Meng. Saya Sekretaris Yuan, Yuan Mengsu. Halo, Sekretaris Yuan. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali. Melihat Anda hari ini, sikap Anda sungguh luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, Sekretaris Yuan. Sekretaris Yuan, nama saya Meng Shisuan. Saya juga punya adik perempuan bernama Meng Yusuan. Anda pasti sudah bertemu dengannya. Anda seharusnya melihatnya di bawah. Dia gadis yang sangat cantik. Tuan Meng, apakah ini semua anak-anak Anda? Saya hanya mendengar Anda punya satu putri. Hanya Qiange yang putriku. Sisuan dan Yusuan adalah anak-anak adik laki-lakiku. Memang, hanya putri yang pantas ditampilkan. Sekretaris Yuan, apa maksudmu dengan itu? Kesepakatan bisnis hari ini, saya hanya akan berdiskusi dengan Nona Meng Qiange, orang-orang yang tidak penting. Sebaiknya pergi. Kau pengemis bau. Hak apa yang kau miliki untuk berada di sini? Keluar dari sini. Kalau begitu aku keluar dulu. Tuan, mohon tunggu. Lebih baik Anda tetap bersama kami. Mengapa seorang pengemis bau bisa tinggal di sini? Tapi aku, tuan muda ini, tidak bisa. Lancang, sebelum Anda berbicara, ketahui tempat Anda. Sekretaris Yuan, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Yang utama adalah grup Meng. Saya juga punya saham di dalamnya. Bagaimana kalau begitu? Seharusnya pengemis ini yang pergi. Dan saya tetap di sini, Kak. Bos kami secara pribadi menginstruksikan bahwa kerjasama hari ini hanya bisa diselesaikan dengan Nona Meng Qiange. Baiklah, Shisuan, karena sekretaris Yuan punya pengaturannya sendiri, maka kau harus keluar dulu. Dia hanya seorang sekretaris dari grup Xiao, bukan anggota asli keluarga Xiao. Apa yang dia sombongkan? Sepertinya aku tidak mengenal bosmu. Nona Meng, saya percaya takdir membawa pengaturannya sendiri. Mari kita diskusikan kerjasamanya terlebih dahulu. Lin Fang, karena sekretaris Yuan memintamu untuk tetap tinggal, maka duduklah. Kakak, kenapa kamu keluar duluan? Jangan sebut-sebut itu. Mereka sama sekali tidak mengizinkanku berpartisipasi. Apa? Nenek, Meng Qiange ini keterlaluan. Dia benar-benar tidak membiarkan kakakku tinggal. Dia tidak mungkin mencoba mengambil grup Meng untuk dirinya sendiri, kan? Beraninya dia. Meng Qiange ini, dia sebenarnya berhasil mendapatkan kerjasama dengan grup Xiao.
Kudengar dia bahkan mengenal nona muda tertua dari keluarga Xiao. The Benarkah? film was translated Bagus sekali. and narrated Bagus by sekali. M-Media. Jika kita bisa bekerja sama dengan grup Xiao, grup men kita, pasti akan semakin baik. Jika dia mendapatkan kerjasama itu, lalu bagaimana Liang Xuan akan menikahi Meng Qiange? Bagaimana dia akan merebut grup Meng? Berikan padaku. Nenek. Meng Qiange itu, dia pasti sudah menggunakan tipuan. Halo, Sekretaris Yuan. Namaku Yusuan. Aku adik Qiange. Nona Meng. Saya berharap kita dapat bekerja sama dengan baik kali ini. Saya permisi sekarang. Sekretaris Yuan. Meng Yusuan, cukup. Sekretaris Yuan akan pergi. Jangan ganggu dia. Meng Qiange, hak apa yang kamu miliki untuk menghentikanku? Kakak, biarkan aku bicara, jangan hentikan aku. Yusuan, tamu masih ada di sini. Sungguh memalukan. Meng Yusuan, bisakah kamu sedikit lebih tenang? Sekretaris Yuan masih di sini. Apa kamu tidak malu? Aku malu. Apa yang harus aku malukan? Grup Meng awalnya milikku. Kamulah, Meng Qiange, yang mencuri barang-barangku. Meng Yusuan, coba sentuh ketua Meng lagi. Beraninya pengemis sepertimu menyentuhku? Nona Meng, jika Anda merasa seseorang mencuri barang-barang Anda, atau jika Anda memiliki keluhan, maka Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali barang-barang Anda, daripada mengeluh setiap hari. Itu tidak berguna. Sekretaris Yuan benar. Yusuan, cepatlah dan minta maaf kepada Sekretaris Yuan. Bukan saya yang harus meminta maaf. Anda harus meminta maaf kepada ketua Meng. Membuatku meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Men Yusuan, cepatlah. Nenek, Minta maaf kepada Qiange, cepat, cepat. maafkan aku, sepupu. Baiklah. Sudah larut. Kalau begitu saya permisi. Sekretaris Yuan, datanglah berkunjung lagi saat kamu punya waktu. Nenek, Cukup, tidakkah kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Qiange melakukan dengan baik kali ini. Sungguh pantas untuk keluarga Meng kita. Keluarga Meng kita, kali ini, akhirnya bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi di Longcheng. Nenek, kami sudah mencapai kerjasama dengan grup Xiao dan berhasil menyelesaikan krisis keluarga Meng. Tuan muda Liang telah tiba. Apa? Kenapa Liang Xuan ada di sini? Tuan muda Liang, kamu akhirnya tiba. Nenek, aku tadi tertunda karena beberapa urusan perusahaan. Mari, cepat duduk. Nenek, kenapa nenek memanggilnya ke sini? Ibu. Apa ini? Apa? Tuan muda Liang adalah tamu terhormat yang kuundang. Aku mengundang seseorang ke rumahku. Apakah aku perlu melaporkannya padamu? Paman Meng. Aku datang kali ini untuk menjenguk Nenek Meng. Nenek. Ini adalah hadiahku untukmu. Tolong terimalah. Ginseng 1000 tahun. Hanya sedikit tanda perhatian dariku. Lagi pula, kita akan segera menjadi keluarga. Anak ini terlalu sopan. Kita sudah seperti keluarga. Mengapa repot-repot dengan hadiah? Ini yang seharusnya dilakukan junior. Liang Xuan, kamu ini siapa? Apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini kali ini? Lancang, beraninya kamu berbicara kepada Tuan Muda Liang seperti itu? Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Liang. Nenek, tolong jangan salahkan Qiange. Nenek, mengenai pernikahan Qiange dan aku. Nenek, menurutku Tuan Muda Liang dan sepupuku adalah pasangan yang sempurna. Harus segera menyelesaikan pernikahan mereka. Meng Yusuan, kalau kamu mau menikah dengannya, nikahi saja. Aku tidak akan menikah dengannya. Qiange, dihargai oleh Tuan Muda Liang. Itu keberuntunganmu. Nenek, Nyonya Tua Meng, jika aku ingat dengan benar, kau sebelumnya berjanji. Selama krisis keluarga Meng terselesaikan, keluarga Liang, pertunangan dengan Qiange akan batal. Diam. Ini bukan tempatmu untuk berbicara. Sudah diselesaikan? Tapi itu harus diselesaikan dulu. Sekarang, selain keluarga Liang kami, siapa lagi yang bisa menyelamatkan keluarga Mengmu? kalau begitu, aku khawatir kamu, Tuan Muda Liang, akan kecewa. Kami baru saja mencapai kerjasama dengan grup Xiao, dan keuntungannya lumayan besar. Apa? Grup Xiao, dengan kekuatan keluarga Mengmu, bagaimana mungkin kau bisa bermitra? Dengan grup Xiao? Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi, tolong. Qiange,
Jangan berpikir bahwa hanya karena kau sudah mencapai kerjasama dengan grup Xiao, kau bisa tenang. Hari ini, aku tegaskan. Kau Meng Qiange. Aku bertekad untuk menikahimu. Liang Xuan, jangan keterlaluan. Qiange, kamu terlalu tidak masuk akal. Sebagai seorang tetua, tidakkah aku bahkan bisa memutuskan pernikahanmu? Nenek. Bagaimana nenek bisa menarik kembali perkataan nenek? Aku jelas-jelas mencapai kerjasama dengan grup Xiao, bahkan tanpa bantuan keluarga Liang. Aku masih bisa mengelola dengan sangat baik. Gadis sepertimu, mengapa bekerja begitu keras? Nenek sekarang sedang memilih suami yang baik untukmu. Hanya karena aku khawatir kamu akan terlalu lelah nanti. Mengapa kamu tidak mengerti? Meng Qiange. Apakah nenek akan menyakitimu? Cepat setuju saja. Benar, Qiange. Keluarga Liang kami adalah mitra terdekat, grup Xiao. Selama aku mengucapkan sepatah kata, apa kau pikir grup Xiao akan menyinggung keluarga Liang kami demi keluarga Mengmu? Mungkinkah nenek berpikir grup Xiao akan membatalkan kerjasama mereka dengan kita? Itu tidak mustahil. Jadi, tunggulah dengan patuh untuk dibawa pulang sebagai istriku. Jangan takut, aku akan melindungimu. Dasar pengemis bau. Kau hanya seorang pelayan. Siapa kau berani ikut campur urusan tuanmu? Menurutku, kau dan Meng Yusuan cukup serasi. Kenapa kalian berdua tidak menikah saja? Apa yang kau bicarakan? Orang yang kusukai adalah Meng Qiange. Aku bertekad untuk menikahi Meng Qiange. Liang Xuan, kamu, Qiange, kerjasama itu sudah diselesaikan. Itu memang benar. Tapi ini tidak memengaruhimu. Menikahi Tuan Muda Liang. Keluarga Liang adalah keluarga terkemuka di Langchen. Akankah mereka memperlakukanmu dengan buruk? Benar, Qiange. Percaya atau tidak, dengan satu panggilan telepon dariku, grup Xiao akan segera dengan keluarga Meng mengakhiri kontrak. Panggilan telepon grup Xiao. Sudah berhasil aku hubungi. Nan Lin Feng, jangan mencoba untuk kuat. Percayalah padaku. Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Liang dari keluarga Liang bisa membatalkan dengan satu panggilan telepon kerjasama antara grup Xiao dan keluarga Meng. Apakah itu benar? Orang di ujung telepon sana. Aku, Liang Xuan dari keluarga Liang. Aku tidak peduli siapa kau. Kalian berdua berhenti berakting di depanku. Liang Xuan dari keluarga Liang, benar. Kembali dan beritahu keluarga Liang Anda. Grup Xiao mengakhiri semua kerjasama dengan grup Liang. Mulai sekarang, semua proyek grup Xiao, keluarga Meng akan memiliki hak prioritas pemilihan. Apa kau pikir grup Xiao akan meninggalkan keluarga Liang kami demi grup Mengmu? Jangan berpikir bahwa hanya dengan mencari seseorang untuk menyamar sebagai seseorang dari grup Xiao bisa menipuku. Seseorang mengira kau pembohong. Kau perlu membuktikan dirimu dengan kekuatanmu. Liang Xuan, benar. Baiklah, keluarga Liang Anda sudah tamat. Dalam waktu setengah jam, tidak akan ada lagi keluarga Liang di Longcheng. Membuat grup Liang kami bangkrut? Lelucon internasional macam apa itu? Meng Qiange pengemis bau di sebelahmu ini benar-benar aktor yang bagus. Penampilan emosionalnya cukup meyakinkan. Tepat sekali. Aku mendengar suara di telepon barusan. Itu tidak terdengar seperti sekretaris Yuan. Meng Yusuan, tamparan tadi tidak membuatmu pingsan, kan? Kamu pengemis bang. Cepat keluar dari rumahku. Halo? Apa? Grup Xiao akan membatalkan semua kerjasama dengan grup Liang. Bagaimana ini mungkin? Apakah itu benar-benar seseorang dari keluarga Xiao tadi? Apa yang kau pikirkan? Di mana aku akan menemukan waktu untuk berakting bersamamu di sini? Ketua, ini gawat. Grup Xiao mengklaim bahwa bahan obat yang kami produksi memiliki masalah kualitas. Mereka telah menuntut grup Liang. Mereka ingin kami membayar ganti rugi 3 miliar. Tuan Muda Liang, apa yang terjadi? The film was Tidak mungkin. translated and narrated Bagaimana by ini bisa M terjadi? Media. Tuan Muda Liang, biarkan aku membantumu menjawabnya. Ketua, ini gawat. Berita datang dari Ban. Mereka ingin kami segera melunasi pinjaman. Juga, pabrik-pabrik kami dan produk yang mereka produksi mengalami masalah kualitas. Mereka juga telah disegel oleh pihak berwenang terkait. Ketua, para pemegang saham grup kami menjual saham mereka satu persatu. Sekarang saham grup kami telah anjlok dengan kerugian puluhan miliar. Ketua, apa Ini terlalu nyaman. Ketua Meng, rumahmu terlalu bagus.
Nan Lin Feng, ini rumahmu atau rumahku? Ketua Ming. Kau wangi sekali. Nan Lin Feng, Sakit. 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 Pelan-pelan. Pelan-pelan. mulai sekarang kamu akan tidur di sini. Bos. Apa, Bos? Kedengarannya mengerikan. Ya. Bagaimana kamu tahu? Keluarga Xiao akan memilih keluarga Meng kita. The film was Yang ini. translated and narrated Lihat, by M Sekretaris Yuan Media. sangat menghargaimu. Jadi dia pasti ada di pihakmu. Benarkah? Ya, ya. Pikirkanlah. Kalau tidak, menurutmu apa itu? Aku sudah memberitahumu tentang grup Xiao, tapi kau tidak percaya padaku. Baiklah, aku selesai bertengkar denganmu. Itu kamarku di sana. Kamu tidak diizinkan. Masuk tanpa izinku. Nan Lin Feng. Ada serangga. Ada serangga. Nan Lin Feng, bukankah aku sudah bilang tanpa izin? Kamu tidak boleh masuk. Bukankah kau meneleponku dan menyuruhku masuk? Kamu, Ini ponselku. Apa yang kau pikirkan? baiklah, keluar. Aku bersumpah, kau benar-benar luar biasa. Kau yang menyuruhku datang. Dan kaulah yang menyuruhku pergi. Apa kau mempermainkanku? Aku tidak tahan denganmu. Kakak. Sampel rambut mereka. Saya mendapatkannya. Mengenai tes paternitas. Apakah kau punya ide? Kecurigaan adalah satu hal. Tapi apakah Mang Qiangi ini benar-benar anak kandung paman? Tidak ada dari kita yang tahu. Karena nenek memintamu untuk menyelidiki masalah ini. Maka Meng Qiange pasti bukan anak kandung paman. Benar. Jika Meng Qiange sama sekali bukan anggota keluarga Meng, maka posisi tuan grup Meng kemungkinan besar harus dilepaskan. Setelah aku menjadi tuan grup Meng, itu akan menjadi milik kita berdua. Nanak, tolong tenang. Kesehatanmu penting. Ibu, masalah ini. Kamu diam. Meng Qiange, berlututlah di depanku. Ibu, tidak bisakah ibu bicara yang benar? Menurutku kamu lebih bimbang daripada aku. Berlutut. Nenek, Jangan panggil aku nenek. Meng Qiange. Saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana kau punya nyali untuk tinggal di keluarga Meng kami selama bertahun-tahun. Dan ibu tuamu itu, dia pantas mati muda. Meng Yusuan, sudah kubilang, kamu bisa menghinaku. Tapi jangan membicarakan ibuku. Pengemis bau, beraninya kau memukulku? Aku adalah pengawal pribadi Ketua Ming. Jika dia dalam bahaya, adalah tugasku untuk melindunginya. Meng Yusuan, cukup. Meng Qiange, seharusnya kamu yang sudah cukup. Jika bukan, karena ibumu dulu datang tanpa malu-malu ke keluarga Meng untuk mengaku kerabat, tidak akan giliranmu berada di sini sekarang, merebut sarang burung murai. Apa maksudmu? Qiange, Paman, hasilnya sudah keluar. Apakah kau masih akan membelanya? Kita semua tertipu oleh wanita ini. buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dulu waktu kecil, kamu dan ibumu menipu makanan dan minuman. Sekarang kamu sudah dewasa, dan kamu di sini untuk mencuri properti keluarga Meng. Kamu bicara omong kosong. Qiange, aku tidak peduli. Dengan pria mana ibumu melahirkanmu. Serahkan grup itu. Keluar dari keluarga Meng. Ibu, jangan bicara sekasar itu. Aku berbicara kasar. Mengapa kamu tidak melihat apa yang dilakukan pasangan ibu dan anak itu? Ini memalukan. Kalian semua. Apa sebenarnya maksud kalian? Apa maksudku? Kau, Meng Qiange, sama sekali bukan anggota keluarga Meng. Tidak mungkin.
Kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Lihat sendiri. Tidak mungkin. Ayah, ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin tentang itu? Menurutku kau sudah tahu selama ini, bukan? Kau buru-buru pindah dari sini kemarin. Takut kebenaran tentangmu akan terungkap. The film was translated Meng Xiangge, and lihat narrated anjing by di M. sampingmu ini. Media. Setelah tahu kau bukan anggota keluarga Meng, bahkan dia mulai mengejekmu sebagai anak haram. Aku bukan anak haram. Pengemis kecil, melihat kau masih punya akal sehat. Jika kau bersujud dan meminta maaf padaku sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk tetap membiarkanmu tinggal. Aku akan keluar sebentar. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Pengemis bau itu kabur dengan ekor di antara kakinya. Meng Xiangge, menurutku kau juga harus segera keluar dari keluarga Meng. Segera selidiki ini untukku, cepat. Ayah tidak percaya padaku. Setidaknya ayah harus percaya pada ibuku, kan? Qiange, ayah percaya padamu. Tidak peduli apa kata orang lain, kamu adalah putri ayam. Nenek, lihat paman. Nenek, kau cepat usir orang ini dari rumah. Grup Meng membutuhkan pewaris sejati. Tepat sekali, Nenek. Kita tidak bisa membiarkan grup Meng jatuh ke tangan orang luar, bukan? Meng Qiange, jika kau tanpa malu menolak meninggalkan keluarga Meng kami, itu bukan tidak mungkin. Kau bisa tinggal di keluarga Meng sebagai pelayan. Lagi pula, sudah bertahun-tahun ada hubungan. Keluarga Meng kami akan memberimu makan. Yusuan sudah berhati baik sejak kecil. Kamu keterlaluan. Nona muda tertua dari keluarga Meng kami. Bagaimana mungkin dia bisa? Seperti kalian para semut, pelayan. Nan Lin Feng, Kau tidak perlu khawatir. Aku di sini. kau pengemis. Kau belum kabur juga. Nyonya Tua Meng. Anda adalah kepala keluarga Meng. Aku yakin Anda akan melihat semuanya dengan jelas. Benar? Tes paternitas di tanganku ini adalah yang asli, dan yang ada di tangan mereka adalah palsu. Ibu cepat lihat. Qiange adalah putri kandungku. Paman, kau bahkan tidak percaya para ahli sekarang. Dokumen kami memiliki catatan dan sampel di rumah sakit. Lagi pula, pengemis ini, dalam waktu sesingkat itu, dari mana mereka mendapatkan laporan ini? Bagaimana ini mungkin? Ini jelas palsu. Kalian anggota keluarga Meng benar-benar menarik. Terus-menerus saling mencurigai, memfitnah, dan menjebak. Jika ini dijadikan serial televisi, aku khawatir 100 episode tidak akan cukup. Pengemis bau, apa yang kau bicarakan? Kau sangat menyukai Meng Qiange. Kalau begitu sempurna, bawa dia dan pergi mengemis bersama Patriark Meng. Saya datang tanpa diundang. Saya harap saya tidak mengganggu siapapun. Sekretaris Yuan sudah tiba. Bagaimana bisa mengganggu? Mari, silakan cepat duduk. Nona Meng, Anda juga duduk. Tidak apa-apa, aku akan berdiri saja. Pagi ini, saya menerima perjanjian pengalihan kontrak. Maksud di dalamnya adalah untuk mengubah manajer proyek menjadi Meng Yusuan. Benar. Kamu ingin mengambil semuanya dariku begitu cepat. Apa anak haram? Ada apa? Kami hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami. Maksud saya, bukankah sudah cukup jelas grup show kami hanya bekerja sama dengan Nona Meng Qiange? Sekretaris Yun, kau tidak tahu. Bukan berarti kami sembarangan mengganti penanggung jawab. Ini Meng Qiange, yang bukan lagi anggota keluarga Meng. Yusuan, aib keluarga tidak boleh diumbar di depan umum. Nenek, Sekretaris Yun bukan orang luar. Apa yang tidak bisa dikatakan? Meng Qiange ini sama sekali bukan anggota keluarga Meng. Ibunya, yang melahirkannya dengan seseorang yang tidak dikenal. Ini adalah laporan tes paternitas. Tidak mungkin palsu. Sekretaris Yuan, Meng Qiange ini hanyalah anak haram. Dia akan diusir dari keluarga Meng dalam beberapa hari, kerjasama dengan grup Xiao.
Jika dialihkan kepada kami bersaudara, tidak ada yang salah dengan itu, kan? Meng Qiange adalah Meng Qiange. Bagaimana mungkin sama? Sekretaris Yuan, jika Anda bertanya padaku, lebih baik batalkan kerjasama dengan grup Meng. Dasar pengemis bau. Tutup mulutmu. Benar. Film was translated Karena Meng and Qiange narrated bukan by lagi bagian dari M-Media. keluarga Meng Anda, maka kerjasama dengan grup Meng Anda segera diakhiri. Uang yang kami investasikan juga akan ditarik. Sekretaris Yuan, kenapa Anda mendengarkan pengemis bau ini? Bukankah aku sudah memberimu pelajaran yang cukup? Cukup. Sekretaris Yuan, Ian Junior ini tidak tahu apa-apa. Mohon jangan tersinggung mengenai kerjasama ini. Mohon jangan bercanda. Nyonya tua Meng, Anda terlalu khawatir. Grup show kami, saya selalu serius, saya tidak bercanda. Sekretaris Yuan, Karena semua orang ada di sini, bagaimana kalau kita biarkan Paman Meng dan Ketua Meng melakukan tes paternitas lagi? Jika Ketua Meng memang putri kandung keluarga Meng, maka tidak perlu mengganti penanggung jawab. Itu masuk akal. Kalau begitu saya akan meminta Tuan Tua Xiao, dokter pribadi, Tuan Rod, mengatur tesnya. Tidak perlu, Sekretaris Yuan, untuk masalah sekecil ini. Bagaimana kami bisa merepotkan Anda? Bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Kalau begitu saya akan merepotkan Tuan Meng dan Ketua Meng untuk menyediakan sampel. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, kita akan terbongkar. Apa yang bisa kulakukan? Siapa sangka, tokoh sepenting itu akan datang hari ini? Kirim sampelnya kepada Tuan Rod dan minta dia mendapatkan hasilnya secepat mungkin. Ya, Semuanya jangan terburu-buru. Hasilnya akan segera keluar. Tuan Rod, dokter pribadi Tuan Tua Xiao. Dia cukup kredibel. ini awalnya masalah keluarga kami, keluarga Meng. Dan telah merepotkan Sekretaris Yuan. Bukan apa-apa, hanya sebuah permintaan kecil. Di mataku, tidak bisa mentolerir kotoran sekecil apapun. Sekretaris Yuan, ini laporannya. Laporan ini sah dan asli. Semua orang bisa melihat hasil akhirnya. Ayah, aku tahu itu. Aku pasti putri kandungmu. Cepat, lihat, Aku tidak perlu melihat. Berikan pada nenek. nenek. Meng Yisuan, Nenek, aku sepenuhnya mempercayakannya padamu. Dan ini adalah kesalahan besar yang kau buat untukku. nenek, aku tidak tahu. Aku mengambil sampel mereka. Aku memberikannya kepada kakakku. Diam. Mengalihkan kesalahan. Kamu membuat kesalahan. Lalu mengalihkan kesalahan. Apakah ini yang diajarkan ibu kita? Kakak, Diam. Semuanya, Yusuan masih muda. Dia tidak tahu apa-apa. Mungkin rumah sakit membuat kesalahan. Mereka membuat kesalahan. Sekretaris Yuan, kami telah mempermalukan diri sendiri. Nyonya tua Meng. Mulai sekarang, jangan secara sepihak mengganti penanggung jawab. Kalau tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Ya. Tiam gak adalah. Ketua. Mulai sekarang, Tian secara alami akan bertanggung jawab. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Sekretaris Yuan, terima kasih banyak. Baiklah, kalau begitu, hati-hati. Nenek, aku benar-benar tidak tahu. Itu benar-benar bukan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Nenek, Apa kau belum cukup membuat malu? Kembali ke kamarmu dan renungkan baik-baik. Kalau kamu berani berbuat hal serupa lagi, jangan salahkan nenek jika mengusirmu dari keluarga Meng. Tian Ge. Pergi dan pesan hotel yang bagus. Keluarga Meng kita, setelah berhasil berhubungan dengan keluarga Xiao yang terhormat, harus merayakan dengan layak. baik nenek, aku akan mengaturnya dengan baik. Aku harus pergi ke perusahaan dulu. Kalau begitu aku pergi dulu, ayah. Baiklah. Baik, baik. Benar, pengemis kecil. Bagaimana kamu tahu? Tes paternitas yang dilakukan Meng Yusuan. Palsu. The film was translated and narrated by Setelah ini M-Media. terjadi, aku pergi ke keluarga Xiao untuk meminta bantuan. Bagaimanapun juga, Anda bekerja sama dengan keluarga Xiao. Mereka khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Lalu, bagaimana kamu bisa memiliki
Informasi kontak keluarga Xiao? Mungkinkah? Mungkinkah Dewi Sembilan Cahaya benar-benar adik seperguruanmu? Bagaimana mungkin begitu? Aku tidak punya kemampuan sebanyak itu. Terakhir kali, aku hanya bercanda denganmu. Mereka hanya mengkhawatirkanmu itu saja. Bagaimanapun, aku tetap harus berterima kasih padamu. Bukan apa-apa. Kau hanya perlu ingat bahwa aku akan melindungimu dan itu sudah cukup. Aku lupa tasku. Tunggu aku di sini. Aku akan mengambilkannya untukmu. Kau baik-baik saja? Qianjie. Qianjie. Aku beri kau 10 menit. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kerahkan semua tenaga yang tersedia. Cari Meng Qianjie di seluruh kota. Sangat cantik. Kenapa kau tidak mau saja mematuhiku? Kau harus mendorongku ke ambang batas. Liang Xuan, kurasa kamu sudah gila. Ya, aku sudah gila. Semua karena kau, keluarga Liang kami hancur lebur. Menjadi bahan tertawaan seluruh Longcheng. Dan aku menjadi orang buangan. Semua orang memanggilku tidak berguna. Semua ini berkat kau. Itu semua perbuatanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong. Berteriaklah. Teruslah berteriak. Apa ada orang di sana? Teruslah berteriak. Jangan bilang, kalau bahkan sekarang, kau masih berpikir pengawalmu akan datang menyelamatkanmu? Hanya pengemis bau itu? Dia tidak akan pernah bisa menemukan tempat ini. Liang Xuan. Ini hanya akan menyeretmu ke jurang yang lebih dalam. Meng Qianjie. Paling buruk kita berdua akan hancur. Jika kau tidak akan membiarkanku tenang, aku juga tidak akan membiarkanmu tenang. Kakak, saya sudah mengerahkan semua tenaga untuk mencari. Tapi Longcheng terlalu besar. Di bawah perintah keluarga Xiao, apakah ada perusahaan pengiriman makanan? Ya, Bagus. Kirimkan ke perusahaan pengiriman makanan. Antarkan makanan gratis ke setiap rumah tangga di Longcheng. Antarkan 1 porsi makanan. ya, saya akan segera melakukannya. Tunggu. Dalam 1 jam. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau juga harus temukan Meng Qianjie untukku. Ya, Ayo. Qianjie, harimu telah tiba. Aku akan memberimu pemeriksaan seluruh tubuh sekarang juga. Wanita sialan itu. Ayo. Tuan pesanan bawa pulang Anda. Keluar. tolong. Bos, target terkunci. The film was translated and narrated by M Media. Lanjutkan. Pengemis bau. Qianjie. Sudah tidak apa-apa sekarang. Hati-hati. Kakak, Kirim Liang Xuan. Kahisou untuk bertugas sebagai tanpa izinku. Dia dilarang menginjakan kaki di negara naga. ya, Jangan takut, tidak apa-apa. Qianjie. Qianjie.
Nan Lin Feng. Qian Ge, kau sudah bangun. Apa yang terjadi pada Liang Xuan? Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Kejahatan ada balasannya. Nan Lin Feng. Aku tetap ingin berterima kasih padamu. Tapi kamu harus berhati-hati di masa depan. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku sudah bilang aku akan melindungimu dengan baik. Lagi pula aku masih pengawal pribadimu. Melindungi keselamatanmu adalah misiku. Kenapa kamu tidak menjawab? Itu panggilan mengganggu itu. Kau pasti lapar kan? Tidak ada makanan tersisa di rumah. Aku akan turun ke supermarket untuk membeli lagi. Kenapa kamu tidak mengajakku? Aku sudah lama tidak bergerak. Tapi tubuhmu, Tidak apa-apa. Biarkan aku bergerak sedikit. ayo. Qian Ge, tunggu aku. Bukankah kamu bilang ingin ke supermarket? Bagaimana kamu bisa tidak mau hanya karena membawa beberapa barang? Lihatlah dirimu. Bajumu kotor semua. Aku terus-menerus untukmu. Mempertaruhkan nyawaku. Bagaimana mungkin mereka tidak kotor? Tapi, dengan begini lebih jantan. Pengawal pribadi ini seharusnya terlihat seperti pengawal. Ayolah hentikan. Maafkan aku. Dasar idiot buta. Bagaimana kau bisa begitu tidak sopan? Memukul orang tanpa alasan. Qian Ge, kau baik-baik saja. Meng Qiange. Loman. Itu kamu? Qian Ge, kau mengenalnya. Ya. Dia teman sekelas Yusuan. Dulu, dia sering datang ke rumah kami untuk bermain. Kemudian, dia pergi ke luar negeri dan kami putus kontak. Karena kalian saling mengenal jadi lebih mudah untuk bicara. Luoman kan? Barusan kamu memukul Qian Ge tanpa alasan. Segera minta maaf padanya. Tanpa alasan. Dia mengotori bajuku. Aku memukulnya itu sudah membiarkannya lolos dengan mudah. Baju baru yang kubeli hari ini sangat mahal. Luoman, kamu jelas-jelas melihat ke bawah ke ponselmu. Dan tidak melihatku. Kau cukup pandai menyalahkan orang lain. Aku ingat dulu kau selalu suka berpura-pura jadi korban dan merebut barang. Luoman, kita semua teman lama. Apakah perlu kata-katamu begitu tidak menyenangkan? Apa yang kukatakan semuanya benar. Aku dengar dari Yusuan bahwa kau selalu menekannya itu satu hal. Tapi kau juga merebut grup Meng. Aku... Memang burung-burung dengan bulu yang sama berkumpul bersama. Teman-teman yang Meng Yusuan buat benar-benar luar biasa. Siapa kau? Kau mendorongku barusan. Aku belum bereskan urusan denganmu. Aku adalah pengawal Meng Qian Ge. Barusan kamu tanpa alasan menampar Qian Ge. Segera minta maaf padanya. Kalau tidak kamu akan menanggung akibatnya. Jadi kau yang Yusuan sebut. Pengawal pengemis itu. Tidak peduli siapa aku. Tolong segera minta maaf. Tuan saja belum bicara. Kau ini anjing apa menggonggong di sini? Loman, tunjukkan rasa hormat saat kamu berbicara. Kalian berdua tidak seperti yang Yusuan katakan. Bahwa kalian benar-benar berselingkuhkan. Tidak sepertiku. Aku sudah menemukan diriku. Pacar yang kaya dan berkuasa. Tidak sepertimu yang suka bermain-main. Malah terlibat dengan pengawal bau. Loman, Nan Lin Feng dan aku tidak bersalah. Jangan menyangkalnya. Dulu aku tidak pernah melihatmu menyukai siapapun. Tapi aku tidak menyangka seleramu saneh itu. Sampai terlibat dengan seorang pengawal bau. Meng Qiange. Beraninya kau memukulku. Kau hanya saat ini bertanggung jawab atas grup Meng. Tapi kau hanyalah anak haram dari grup Meng. Kamu, makhluk tak beradab. Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Kau pengawal bau. Beraninya kau juga memukulku. Berhenti bicara omong kosong. Cepat minta maaf. Minta maaf, pahami ini baik-baik. Kalian berdua mengotori bajuku hari ini. Dan kau ingin aku minta maaf? Dengan mulut kotormu dan tangan gatalmu. Aku tidak peduli bajuku seharga 200.000. Kalian berdua harus mengganti rugiku hari ini apapun yang terjadi. Baiklah, karena kotor mencucinya untukmu sudah cukup. Juga bukankah ibumu tidak mengajarimu untuk membersihkan mulutmu sebelum keluar? Kalau tidak kamu mungkin akan ditampar. Apa aku perlu kau ceramahi? Aku punya ibu. Meng Qiange adalah orang yang tidak punya ibu. Loman, apakah kamu selalu harus berbicara dengan kata-kata tajam? Apa sebenarnya yang kulakukan sampai menyinggungmu?
Aku hanya tidak suka melihatmu. Aku hanya ingin membela Yusuan. Dan kau pengawal bau. Bajuku seharga 200.000. Aku tidak mau mencucinya. Aku akan membayarmu uangnya saja. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Cepat minta maaf. Bajuku seharga 200.000. Bisakah kau membayarnya? Bagaimana jika aku mampu membayar? Jika kau bisa membayarnya, maka aku akan minta maaf pada Meng Qiange. Tapi kau tidak bisa menggunakan uangnya. Setuju. Nan Linfeng, lupakan saja. Jangan membuat masalah. Qiange, percayalah padaku. Aku akan melindungimu dengan baik. Pengawalmu. Dia banyak omong Meng Qiange. Apakah yang kukatakan itu omong kosong atau tidak? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Pengawal bau. Kau pura-pura jati apa di depanku? Bagaimana kalau kita berdua bertaruh? Jika aku mampu membayar, maka kamu berlutut dan minta maaf pada Qiange. Jika aku tidak mampu membayar, maka aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Baiklah. Nan Linfeng. Biarkan aku membayarnya. Jangan khawatir Qiange. Aku bisa mengatasinya. Ada apa? Takut? Di mana kamu membelinya? Aku akan menggantinya sekarang juga. Baiklah, aku ingin melihat apakah kau pengawal bau bisa membelikanku yang sama persis. Tapi syaratnya adalah, kau hanya bisa menggunakan uangmu sendiri. Lihat itu ada di sana. Jika kau menyesal sekarang, masih belum terlambat. Dalam kamus Nan Linfeng, tidak ada dua kata seperti menyesal. Ayo pergi Qiange. Halo Yusuan. Loman, apakah kamu sudah kembali ke negara ini? Kapan kita bisa makan bersama? Aku benar-benar perlu memberitahumu tentang keluhan yang kualami. Hari ini aku benar-benar bertemu dengan Meng Qiange dan pengawal baunya. Apa? Mereka berdua benar-benar sombong. Lalu Loman, apakah kamu tahu tentang situasi kami? Kamu harus membantuku. Aku baru saja bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi mereka. Jangan khawatir, aku pasti di pihakmu. Yusuan, hari ini aku pasti akan membelamu. Memberi mereka pelajaran. Nan Linfeng. Apa kamu punya uang? Apakah kamu tidak yakin dengan caraku menangani masalah? Hei Meng Qiange, kau tidak bisa pergi bersamanya. Bagaimana jika kau akhirnya membayarnya? Permisi Tuan, toko kami adalah toko barang mewah. Mungkin Anda sebaiknya tidak masuk. Aku di The sini film was untuk membeli translated pakaian. and Anda sangat narrated kotor. by Siapa M tahu Media. berapa banyak kuman yang Anda bawa. Bagaimana jika Anda mengotori pakaian di toko kami? Itu tidak akan baik. Apakah Anda dengar itu? Tepat sekali. Pengawal kecil. Aku tahu kamu orang miskin. Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut dan minta maaf padaku. Dan aku tidak akan membuatmu membayar. Permisi Nona. Aku ingat kamu. Anda baru saja menghabiskan 200.000 yuan untuk membeli gaun ini bukan? Benar sial sekali. Gaun ini kotor begitu aku pergi. Nan Linfeng. Tidak apa-apa. Cukup sandiwara yang Anda mainkan. Aku ingin melihat apakah kamu bisa berhasil memindai kode. Tepat sekali. Seorang pria dewasa. Apakah sesulit itu untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu? Jangan berpura-pura kaya padahal tidak. Gaun satu ini harganya 200.000 yuan. Diterima 1 juta yuan. 1 juta yuan. Nan Linfeng. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Meng Qiange. Pengawal kecilmu cukup tertutup bukan? Apakah dia juga pada saat yang sama menggoda wanita kaya lainnya? Jangan bicara omong kosong. 1 juta yuan. Dia bahkan tidak berkedip. Aku pikir itu pasti. Sekarang, bisakah aku melihat pakaiannya? Ya, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Di mana manajernya? Panggil manajernya ke sini untukku. Halo Tuan, bolehkah saya bertanya apakah Anda baru saja mengisi ulang 1 juta yuan? Benar, Kemarilah, bantu tamu ini memproses kartu VIP. Baik manajer. tunggu. Belum perlu memproses kartu VIP. Barusan karyawanmu tidak mengizinkanku masuk. Takut mengotori pakaianmu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saya minta maaf. Tuan, itu kesalahan saya karena tidak mengenali kepentingan Anda. Cukup, mulai sekarang. Anda dipecat. Manajer saya. Beraninya Anda menyinggung VIP kami? Sekarang cepat keluar. Carikan aku gaun yang persis seperti yang dia kenakan. Ya Tuan. Gunakan semua sisa uang untuk membuatkan aku kartu keanggotaan. Baik. Baiklah Luoman, aku sudah menggantimu untuk pakaiannya. Cepat berlutut pada Qiange untuk minta maaf. Itu. Tidak perlu berlutut. Loman, kamu harus meminta maaf padaku. Minta maaf? Aku bilang. Kamu harus menggunakan uangmu sendiri, agar itu dihitung. Uang ini milikku. Dasar pengawal bau.
Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Aku bilang uang ini milikku. Pakaiannya. Aku sudah menggantimu untuk itu. Cepat penuhi taruhan hari ini. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu berkencan dengan banyak wanita kaya secara bersamaan? Kamu bisa begitu sombong. Orang sepertimu. Aku sudah sering melihatnya. Loman, jangan berbicara begitu kasar. Meng Qiange. Apa sebenarnya yang kamu lihat dari pria ini? Dia secara bersamaan menggoda beberapa wanita kaya. Aku percaya Nan Lin Feng. Dia bukan orang seperti itu. Kalau begitu katakan padaku, dari mana dia mendapatkan 1 juta ini? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jangan terlalu galak. Didukung oleh wanita kaya, bukan sesuatu yang memalukan. Apakah kamu akan memenuhi taruhan atau tidak? Aku lihat kamu cukup tampan. Dan fisikmu juga tidak buruk. Kalau tidak, jadilah pengawalku. Yang pribadi, Wanita kaya sepertimu. Aku tidak akan mau bahkan jika kamu membayarku. kamu. Aku akan mengatakannya lagi. Uang ini milikku. Itu tidak diberikan kepadaku oleh Qiange. Juga bukan. Seperti yang kamu klaim diberikan oleh wanita kaya. Apakah kamu akan memenuhi taruhan hari ini atau tidak? Kamu bisa menipu Chien Gesi. Teratai putih itu, tapi hanya itu. Kamu juga ingin menipuku? Aku bilang taruhan ini tidak dihitung. Itu memang tidak dihitung. Gigit aku. Aku akan memberimu 1 menit. Cepat berlutut pada Qiange untuk minta maaf. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Dasar pengawal bau. Kenapa kamu begitu sombong? Jangan bilang kamu berani memukulku. Kamu, 30 detik telah berlalu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memberitahumu. Nan Lin Feng, kamu benar-benar berani memukulku. Wanita sepertimu. Sekali lihat, sekali pukul. Meng Qiange, anjingmu menggigit orang dan kamu tidak melakukan apa-apa. Menurutku, yang menggigit orang sembarangan seperti anjing adalah kamu, bukan? Meng Qiange, tunggu saja. Aku akan menyuruh orangku datang dan membunuh kalian semua. Nan Lin Feng, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita telah menyebabkan masalah besar. Halo sayang, aku dipukul. Cepat datang dan bantu aku. Tidak apa-apa. Meng Qiange, kamu dan pengawal baumu tunggu saja. Aku akan memastikan kamu menyesali ini hari ini. Qiange, ayo kita pergi juga. Kita menghambat bisnis bos. Nan Lin Feng, Tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang tidak ingin hidup? Beraninya kamu memukul wanitaku? sayang kenapa kamu lama sekali? 2 orang ini yang melakukannya. Lihat bagaimana mereka membengkakkan wajahku. Itu kamu pengawal bau. Kamu memukul wanitaku kan? Apa? Kamu ingin membela pacarmu? Apa kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu ingin membawa pacarmu pergi, kamu harus minta maaf pada bosku. Dasar pengawal bau, pacarku sudah di sini sekarang. Dan kamu masih berani membuatku minta maaf padamu? Hanya mengandalkanmu? Dan kamu ingin pacarku meminta maaf padamu? Kamu berani memukul pacarku? Kurasa kamu sudah bosan hidup. Kamu baik-baik saja. Kau punya nyali. Kau tamak. Kalau kau punya nyali, jangan pergi. Jangan khawatir. Sebelum ini selesai, aku tidak akan pergi. Nan Lin Feng, biarkan saja. Qiange, jangan khawatir. Hari ini aku benar-benar harus membantumu. Memberi pelajaran pada orang-orang ini. Bocah itu. Aku belum pernah melihat orang seceroboh kamu. Kalau kau punya nyali, ikut aku ke bar Hubao. Apa yang perlu ditakutkan? Sayang, 2 orang ini benar-benar berani memukulmu. Kamu harus membuat mereka membayar. Nanti, aku akan membuatnya berlutut dan memohon maaf padamu. Aku juga akan membuatnya minta maaf padaku. Meng Qiange, kita belum selesai hari ini. Bocah itu, bisakah kita pergi sekarang? Begitu kau di tanganku, aku akan membuatmu menyesal hari ini. Qiange, bagaimana kalau kamu kembali dulu? Tidak Nan Lin Feng. Semua ini dimulai karena aku. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Baiklah, dulu aku kira kalian berdua polos. Tapi lihatlah kalian berdua sekarang. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Sayang, ayo pergi. Halo Ketua Xiao. Bicara. Tuanan berselisih dengan Yehua. Dia dibawa pergi. Apa? Kau punya nyali juga bocah. Biar ku beritahu, ayahku adalah bos di sini. Yi Hubao, di wilayahku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar. Begitu kan? Kalau begitu cepatlah dan panggil ayahmu keluar untuk menemuiku.
Hanya denganmu? Kau masih ingin bertemu ayahku? Kalian, aku serahkan ini padamu. Pastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Maaf. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Ponselku tadi disenyapkan, aku baru melihatnya. Ada yang kau butuhkan? Anda sangat sibuk bukan? Apa ini? Bawahanmu akhir-akhir ini sangat merajalela. Aku beritahu kau. Jika kau masih ingin hidup, maka segera datang ke bar. Mereka telah menangkap seseorang yang seharusnya tidak mereka tangkap. Jika aku menemukan bahwa dia kehilangan selai rambut pun, aku akan membuat keluarga Yimu benar-benar lenyap dari lonceng. Ya, aku akan segera mengurusnya. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Apa kau tahu siapa ayahku? Aku tidak peduli siapa ayahmu, anak nakal itu. Sejak aku masuk, kamu terus mengoceh tentang ayahmu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menunggu di sini saja. Pergi panggil ayahmu kemari. Kau punya nyali. Hentikan. Ayah. Tuanan, anakku menyinggungmu. Aku minta maaf atas namanya. Padamu, ayah. Kenapa ayah meminta maaf padanya? Apa ayah tidak tahu? Dia yang memukulku sampai babak belur. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mematahkan kakimu. Biasanya, aku terlalu memanjakanmu. Yehubau, pacar putramu, memukul bosku. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan tentang ini? Tuanan, aku benar-benar minta maaf. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Ayah, ini tidak ada hubungannya denganku. Wanita ini yang menyebabkan semua masalah. Kalian berdua segera minta maaf. Cepat minta maaf padanya. This film Nantuana, was translated Maaf, aku and minta maaf narrated padamu. by M. Apa Media. menurutmu meminta maaf sekarang? Masih akan berguna? Aku akan membayar ganti rugi. Tuanan, bisakah aku menggadaikan pabrikku padamu? Bayar kompensasi. Uangmu yang sedikit itu. Apa menurutmu aku kekurangan uang? Anak durhaka, uangmu yang sedikit ini. Apa kau pikir Tuanan akan peduli? Tuani, tolong biarkan aku pergi baiklah. Ayah, aku anak kandungmu sendiri. Jangan salahkan aku, karena tidak punya hati. Kekuatan grup Sio tak tertahankan. Kau tidak bisa membiarkan seluruh keluarga Ye terkubur bersamamu kan? Wanita bodoh, lihat apa yang sudah kau lakukan. Tuanan, ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong biarkan aku pergi. Bagaimanapun kau bilang untuk menanganinya, begitulah akan ditangani. Awalnya masalah ini, jika kamu hanya meminta maaf kepada bosku, itu sudah selesai. Tapi kamu terus mengganggu kami tanpa henti. Bagaimana kalau begini? Kamu tanyakan pada bosku. Lihat bagaimana dia ingin menyelesaikan masalah ini. Cepat minta maaf. Ci Inge, demi perkenalan kita yang sudah lama. Maukah kau membiarkanku pergi? Tolong biarkan kami pergi. Tuanan, Seseorang harus selalu membayar atas perbuatannya. Aku akan mendengarkan Nan Lin Feng. Tian J. Dua orang ini menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang dan penuh dengan tipu daya. Bagaimana kalau begini? Kirim mereka ke perbatasan untuk kerja paksa. Biarkan mereka merasakan kesulitan di kalangan bawah. Yehubau, aku menyerahkan masalah ini padamu. Jika aku menemukan bahwa kamu melindungi putramu, keluarga Ye bisa lupakan untuk tinggal di longseng selamanya. anak durhaka, kalian berdua, cepat lapor ke lokasi konstruksi. Ayah, ayah jangan. Pekerjaan berat seperti itu di lokasi konstruksi. Bagaimana kami berdua bisa menahannya? Bawa mereka pergi. Tidak ayah. Tidak tolong. Ayah, Tuani, Tuanan. Ini kartu namaku. Jika ada sesuatu, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Baik. Kamu boleh pergi sekarang. Ayo pergi. mengapa mereka memanggilmu Tuan? Mungkin sekretaris Yuan membantu kita. Lalu sekretaris Yuan dia. Tian J. Apa kamu masih sakit? Aku bertanya padamu tentang sekretaris Yuan. Meng Chienga, kamu pergi kemana? Perjamuan keluarga hari ini. Semua orang sudah tiba. Jangan bilang, nenek juga harus menunggumu. Tidak, hari ini adalah jamuan makan keluarga. Aku hampir lupa. Cepat ikut denganku.
Perjamuan keluargamu tidak terlalu nyaman bagiku untuk pergi kan. Hari ini awalnya adalah perayaan untuk kerjasama dengan grup Xiao. Untuk bisa bekerja sama dengan grup Xiao, kamu juga banyak membantu. Baiklah, jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi. Bukankah kita menyuruh Luoman untuk menghadapinya? Kenapa dia terdengar seperti tidak ada yang salah? Aku ingat Hotel Fuxing adalah mitra kerjasama hotel kita berikutnya kan? Itu benar. Ada apa kakak? Apakah bos mereka menyinggungmu? Tidak. Aku sedang makan di sini. Aku tidak sengaja merusak salah satu lukisan mereka. Ini masalah kecil. Aku akan segera mengurusnya. Baik. Tapi ingat, jangan biarkan siapapun mengetahui identitasku sebagai tabib Suci Suanyuan. Grup Xiao. Nan Lin Feng. Tabib Suci Suanyuan. Nan Lin Feng. Kau adalah yang legendaris, Tabib Suci Suanyuan kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukankah aku hanya seorang pengemis kecil, seorang pengawal kecil? Kau pasti Tabib Suci Suanyuan. Sama sekali tidak salah. Aku memperingatkanmu, identitasku tidak boleh diketahui siapapun. Jika tidak, Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan memberitahu. Manajer Zhang, Manajer Zhang, bahkan belum setengah jam. Kami masih memikirkan solusinya. kami sudah menyelidiki masalah ini. Itu adalah kesalahpahaman. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu adalah lukisan kuno kami. Itu menjadi longgar. Jadi hari ini, kami juga telah mengganggu kenyamanan semua orang. Makanan ini ditanggung oleh hotel kami. Kami akan membebaskan tagihan untuk semua orang, baiklah. Baik, silakan lanjutkan menikmati hidangan Anda. Apa yang terjadi? Nan Lin Feng. Manajer Zhang baru saja bilang, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu bukan masalah kita. Dia bahkan membebaskan tagihan untuk kita. Saya tidak berpikir dia yang mengatur ini. Dia pergi sebentar lalu kembali. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Kakak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Nan Lin Feng lah yang menyelesaikannya. Omong kosong. Kenapa kamu mengamuk? Diam. karena aku sudah menyelesaikan masalah ini. Aku ingat seseorang baru saja berkata, mereka akan berlutut dan bersujud padaku. Membuat saya bersujud padamu. Mimpi saja. Beraninya kamu mengingkari janjimu. Cepatlah, sujudlah padanya cepat. Kenapa kamu masih membela dia? Tepat sekali. Bagaimana bisa siswan berlutut dan bersujud padanya? Betapa tidak pantasnya. Nenek, kau harus menepati taruhan. Yang muda berani mengambil risiko dan menanggung konsekuensinya. Cepat sujudlah padanya. Meng Yusuan, apa maksudmu? Hari ini kamu membantu pengawal bau itu untuk menghadapi saudaramu kan? Kakak, hari ini aku menemukan rahasia yang mengejutkan. Rahasia apa? Apa? Nan Lin Feng adalah tabib Suci Suanyuan. Kakak kecilkan suaramu. Apa yang kamu katakan? Semuanya benar? Benar sekali. Lagi pula, Meng Qiange masih belum tahu. Pengemis kecil ini benar-benar memiliki latar belakang yang begitu mendalam? Kakak, kesempatan kita untuk membalikkan keadaan telah tiba. Nan Lin Feng, bagaimana bisa sejak aku bertemu denganmu? Banyak hal. Bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Jika aku tidak membantumu menyelesaikan masalah, maka peranku sebagai pengawal akan sangat tidak kompeten. Mengapa aku merasa semuanya tidak sesederhana itu? Kau hanya perlu ingat, melindungimu adalah misiku. Sudah larut. Kau harus segera istirahat. Baiklah. Minta keluarga Meng memberitahu Qiange untuk datang ke grup Xiao lusa. Qiange, aku akan memberimu kejutan.
Kau pernah menyelamatkanku sebelumnya. Sekarang, giliran aku yang melindungimu. Tabib Suci Suanyuan. Lama tidak bertemu. Meng Yusuan. Kenapa kau? Ada apa? Melihat bahwa itu aku. Apakah kau sangat kecewa? Hari ini aku datang untuk memberimu hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Ini aku. Meng Yusuan. Setiap kali kau selalu mengejutkan orang. Tabib Suci, tolong jangan mengolok-olokku. Dulu aku menargetkanmu di mana-mana. Itu semua karena aku cemburu bahwa kau begitu baik pada Meng Chiengge. Ketulusanku padamu disaksikan oleh matahari dan bulan. Hentikan. Hentikan. Jangan panggil aku Tabib Suci lagi. Aku pusing mendengarnya. Tabib Suci, memanggilmu begitu sangat akrab. Apa kau tidak suka? Suka. Kau tidak menyukaiku. Bagaimana kalau aku pergi ke keluarga Meng untuk melamar? Bagaimana? Benarkah? Aku tahu itu. Dengan penampilanku, kamu pasti akan menyukaiku. Sebenarnya aku tidak butuh mahar. Hanya saja setelah kita menikah, bisakah aku menjadi ketua grup Meng? Ekor rubahmu terlihat bukan? Kau, Meng Yusuan. Kau bilang kau memakai gaun bahu terbuka. Dan kau pikir seorang pria akan langsung jatuh ke pelukanmu? Kau terlalu percaya diri. Dengan penampilanmu, aku tidak akan menginginkanmu bahkan jika kau membayarku. Ya, juga. Qian Yu kita adalah yang sesungguhnya dari Longcheng. Kecantikan nomor 1. Nan Lin Kueng, kau sudah keterlaluan. Aku sudah keterlaluan? Meng Yusuan, aku memperingatkanmu, jika kau melakukan sesuatu yang merugikan Qian Ge lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Nan Lin Feng, kau benar-benar salah paham padaku. Lepaskan. Mengapa kalian berdua di sini? Meng Chiengge, Nan Lin Feng, jika kau tidak akan melepaskanku begitu saja, aku juga tidak akan melepaskanmu begitu saja. Qian Jie, kenapa kau di sini? Hari ini. Nan Lin Feng, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Qian Jie, dengarkan penjelasanku. Aku percaya, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Sungguh, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Meng Yusuan, omong kosong apa yang kau katakan? Qian Jie, dengarkan penjelasanku. Cukup, Meng Yusuan. Apakah kamu pikir, kamu masih bisa menipuku? Meng Chiengge, aku kakakmu. The film was Meng Yusuan, translated and aku narrated memperlakukanmu by seperti M. adikku Media. sendiri. Namun kamu telah menyakitiku berkali-kali. Aku percaya Nan Lin Feng. Dia bukan orang seperti itu. Qian Jie, awalnya hari ini, aku ingin memberimu kejutan. Aku ingin memberitahumu secara pribadi, bahwa aku adalah Tabib Suci Suanyuan. Siapa sangka Meng Yusuan ini? Dia. Kamu telah merahasiakan identitas ini dariku untuk waktu yang cukup lama. Qian Jie, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya ingin berada di sisimu. Sebagai orang biasa. Dan melindungimu. Terima kasih, pengawal kecilku. Setiap kali aku berada dalam situasi paling kritis, kamu selalu menjadi orang yang membantuku keluar. Bukan apa-apa. Cukup, berapa lama kalian berdua akan bermesraan? Seperti ini, Meng Chiengge. Kenapa? Dari kecil sampai sekarang, semua hal baik selalu menjadi milikmu. Kenapa? Aku menolak menerimanya. Kenapa? Qian Ge itu jujur, lembut, dan hidup dengan hati nurani yang bersih. Bagaimana denganmu? Meng Yusuan. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah ingin bersaing denganmu untuk menang atau kalah. Hanya saja kamu selalu menganggapku sebagai musuh hayalan. Kakak, Kau datang tepat pada waktunya. Meng Yusuan berulang kali menindas Qian Jie. Bawa Meng Yusuan dan Meng Sisuan ke hutan hujan tropis untuk kerja paksa. Tanpa izinku. Tidak diizinkan melangkah setengah langkah pun ke negara naga. ya. Nan Lin Feng, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Qian Jie,
Apakah kau masih ingat Leontin Giok ini? Sebelumnya pelayan Xiao berkata, aku telah menyelamatkan seseorang penting yang misterius. Tapi aku tidak terlalu mengingatnya. Tidak masalah. Cukup aku yang mengingatnya. Kau pernah menyelamatkan hidupku. Sekarang, giliran aku yang melindungimu.